agar sehat, caranya dingin baik di dalam atau di luar masjid dan dengan berbagai upaya dan semangat Bapak Ibu sampai ke Ayu Tangi. Mungkin ada yang jauh ya, ada yang dari Martapura, ya, dari Bahan, mana makin jauh perjalanan kita untuk menuju masjid banyak. Bagi yang dekat dengan masjid tentu saja bisa lebih awal, yang jauh karena perjalanan jauh subuh hari ini ulun ingin menjelaskan mulai dari ayat 93 dan seterusnya dari surah Al-Mu'minun. Ya, ayat ini masih melanjutkan dari penjelasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menerima Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat mulai ayat 90. Mulai ayat panjang. Mulai ayat 78. Mulai ayat 78 sampai 92 itu informasi tentang berbagai macam dalih yang digunakan oleh orang-orang kafir, orang musyrik terkait dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mereka dustakan. Tapi tidak ada dalil yang kuat yang mereka ajukan terkait dengan pembangkangan itu. Artinya kalau berdasarkan logika tentang tiga hal ya, tentang keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dengan keniscayaan hari akhirat. Semacam ini dakwah di Mekah itu. Tiga ini didustakan oleh mereka, tapi tidak pakai dalil. Tidak ada dalil yang kuat yang mereka ajukan. Sehingga mereka itu lebih mengajukan atau mengandalkan argumen-argumen subjektif. Ya. Argumen subjektif itu artinya bahasa Banjarnya itu rasnang. Rasnang itu siapa pindah ke aras itu yang menang. Rasnang artinya. Bahasa Banjar itu. Jadi mereka mengandalkan kekuatan fisik, ya. Bukan kekuatan logika, bukan kekuatan rasionalitas. Ya. Sebenarnya tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Itu tidak bisa tidak, harus atau wajib kita terima. Karena tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya tanpa kreator atau al-khaliq atau pencipta. Sangat sederhana alasannya, yaitu setiap sesuatu yang ada itu ada yang menciptakan. Kalau misalnya ada onta pasti lahir dari induknya. Induknya lahir dari induknya, dari induknya. Telur dari ayam dari telur, ya. Terus saja kan. Sampai nanti ke kehidupan yang paling awal. Memang kehidupan paling awal itu belum ada ayam, belum ada burung, belum ada tikus, ada manusia. Yang ada apa? Yang ada suatu benda padat yang meledak. Itu diakui oleh ilmuwan astronomi kemudian di abad ke-18, abad ke-17. Nah, Al-Quran sudah menginformasikan itu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun.
Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa antara langit dan bumi dulunya satu? Fafataqnahuma, lalu kami pecahkan, kami ledakkan. Oleh yang disebut dengan ledakan dahsyat, Big Bang. Lalu kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami ciptakan segala yang hidup itu dari air. Nah, jadi kalau ditanya orang, apa asalnya ayam? Ya, dari hintalu dari ayam. Tapi ujungnya dari air. Semuanya dari air. Air. Jadi dulu itu setelah diledakkan itu, kalau ada bagian-bagian pecahan ledakan itu yang panas, jadi matahari, jadi bintang yang bercahaya, yang mengeluarkan cahaya, dan kalau didekati panas sekali. Tapi ada yang mendingin. Nah, yang mendingin ini salah satunya adalah bumi. Karena dingin lalu muncul embun. Muncul kukus, bakukus di orang Banjar kan, embun. Kita kalau pakai mobil, kemudian AC-nya terlalu keras, itu nanti bagian luar dari mobil kita akan memuai air, uap. Kalau kita punya cangkir ini diisi dengan es, itu di luarnya sini kemudian muncul air. Jadi sesuatu yang dingin itu menghasilkan air, menghasilkan hidrogen dan oksigen jadi satu. Dari situlah muncul kehidupan. Yaitu kada usah jauh-jauh Pian, kalau Pian misalnya ada piring yang bersih dan dimasukkan air. Ya tunggu aja di situ air itu kira-kira mungkin 10 hari. Nanti akan ada muncul makhluk hidup. Nah sebenarnya di dalam air seperti air ini juga ini ada makhluk-makhluk hidup sebenarnya. Lalu kita ada mau minum air yang ada makhluk hidupnya, lalu kita rebus airnya, lalu mati bertahan. Lalu orang kampung menyambatnya banyu bemati. Nah, banyu bemati itu air yang sudah sebenarnya air yang bagus itu air yang belum direbus, tapi makhluk hidup di dalamnya tidak berbahaya. Nah, itulah yang dikampanyekan misalnya air dari pegunungan, ya, lebih sehat, lebih baik. Ya, karena tubuh kita memerlukan sesuatu yang hidup. Kenapa madu itu menjadi minuman yang sangat baik, termasuk Al-Quran menceritakan kan? Fa'ul linnas, menjadi obat. Karena di dalam madu itu banyak sekali bakteri baik. Bakteri baik itu, jadi di dalam madu itu banyak makhluk-makhluk hidup. Cuma kita tidak bisa melihat. Allah menjadikan mata kita tidak bisa melihat terhadap makhluk hidup yang sangat kecil. Sebenarnya di dalam madu itu banyak. Untuk membuktikan nanti begini, ada piring bersih, kita teteskan madu sedikit. Lalu kita kasih air. Itu mungkin dalam hitungan hari, sehari atau 2 hari atau 3 hari, itu akan ada muncul makhluk hidup. Coba aja. Dan untuk mengetahui madu asli seperti itu sebenarnya. Jadi dimasukkan ke dalam air, kemudian kita masukkan ke dalam piring, kemudian kita kasih air. Kalau pindah warna tapi ada benda yang hidup, berarti madu itu tidak asli. Ini kada mahal biur lah. Madu asli lebih lain lagi kan. Itu pecah piringnya karena bakal lahir kan. Nah jadi itu mereka tidak percaya, orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Artinya ada Allah yang menciptakan. Sebahagian nanti percaya. Nah, ada yang percaya kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ada juga mereka yang ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Nah, itu kan
karena mereka tidak mampu menerima suatu formula atau suatu rumus tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat. Bagi mereka Tuhan itu harus berwujud. Nah, lalu itu yang dikatakan, kenapa kau menyembah patung? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, inilah yang mendekatkan kami kepada Tuhan. Lalu muncul namanya wasilah dalam perkembangan berikutnya. Sampai sekarang muncul namanya tawassul kepada roh-roh, kepada dewa-dewa, kepada para nabi yang sudah wafat, dijadikan juga sebagai wasilah. Dulu wasilahnya itu dengan patung. Kalau sekarang mungkin dengan arwah-arwah dan sebagainya. Ya sama saja kan. Seperti misalnya orang mau sholat hajat, itu ada nanti seseorang yang membaca wasilahnya atau wasulnya. Ya arwahal muqaddasiyah, ya gaus, ya kutub, ya nujaba, ya umana. Itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu memanggil dewa-dewa itu. Nah, cuma bahasa Arab. Ya umana, wahai orang-orang yang amanah. Mungkin roh-roh dari para wali-wali. Ya nujaba, wahai orang-orang yang pintar. Maksudnya, kira-kira roh-roh dewa-dewa itu. Ya gaus, wahai gaus. Ya kutub, wahai kutub. Kutub maksudnya wali kutub. Di dalam pemahaman orang-orang dulu, dunia itu dipimpin oleh satu orang, namanya wali kutub namanya. Lalu ada namanya wali abdal, ya abdal. Abdal itu semacam perwakilan dari satu orang kutub tadi. Ya arwahal muqaddasiyah, wahai roh-roh suci. Nah, jadi itu sebenarnya sisa-sisa dari peradaban masyarakat zaman Nabi. Nah, lalu di dalam ajaran Al-Quran, semua itu dinafikan, semua itu harus dihilangkan. Yang muncul hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahus samad. Allah itulah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengannya. Jadi artinya harus dihilangkan semua. Nah, orang-orang musyrik Mekah belum mampu memahami atau meyakini konsep Tuhan yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi mereka Tuhan itu ada tapi harus kelihatan. Maka orang-orang musyrik itu marah dia kalau dikatakan, kenapa kau menyembah patung padahal patung tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Marah dia karena kenapa dia marah? Karena logikanya beda. Logika dia, ya memang patung tidak bisa memberikan sesuatu. Tapi patung menurut mereka adalah simbol dari kasih sayang Tuhan. Maka sering patung itu dalam bentuk atau dalam nama yang menggambarkan kekuatan. Misalnya Al-Uzza. Al-Uzza itu dari kata izzah, mulia, kuat. Aziz. Aziz itu kan ini kan perkasa, kuat. Lalu namanya Al-Uzza. Jadi besar, kekar. Karena itu menggambarkan Tuhan yang maha perkasa. Nanti ada Tuhan yang maha penyayang. Mereka namanya dengan Al-Lata. Al-Lata dari kata Al-Lati. Al-Lati itu dewi, perempuan. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab kan kalau Al-Lazi itu laki-laki. Tapi kalau Al-Lati itu perempuan. Dalam struktur bahasa namanya isim mausul namanya. Tapi kemudian dijadikan nama. Al-Lata. Al-Lati, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Aziz, Al-Izzah. Sedangkan logika Al-Quran, pokoknya tidak ada yang bisa dipertuhankan kecuali Allah. Tidak boleh. Dalam bahasa mereka,
Mengapa tidak boleh? Kami ingin simbol. Nah, maka simbol itu kemudian juga dilarang dalam agama. Kecuali nanti simbol-simbol yang kita pahami dalam konteks yang berbeda. Misalnya Baitullah. Baitullah itu kan juga sebenarnya kan simbol saja. Kita menghadap Baitullah, tapi harus dipahami kita tidak menyembah Baitullah. Itu hanya dalam kaitan keseragaman saja. Nah, keseragaman arah. Maka fawallu syatral masjidil haram. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke sudut Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Lalu Ka'bah disebut dengan Baitil Haram, rumah yang dihormati. Kenapa dihormati? Nah, bukan dia merupakan rumah Tuhan, bukan. Tuhan tidak berada di Baitullah. Yang berada di Baitullah itu ya ada benda-benda di dalam, benda-benda bersejarah. Dan di luarnya ya batu hitam, bata-bata hitam, kemudian dikasih kain, di sisi-sisinya ada rukun-rukunnya, rukun Yamani, rukun Iraqi, ada Sajarul Aswad, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, dan lain-lain. Itu hanya simbol, tapi simbolnya tidak dipahami sebagai bagian dari Tuhan, bagian dari Allah, tapi lebih kepada simbol sejarah. Nah, karena Islam mengajarkan pentingnya juga sejarah. Ada yang mengatakan rumah atau tempat ibadah kepada Allah pertama di muka bumi itu adalah Baitullah itu. Seperti digambarkan dalam ayat Al-Qur'an, inna awala baiti wudi'a linnas lillazi bi Bakkata mubaraka. Awal tempat yang dijadikan manusia untuk beribadah kepada Allah itu adalah Bakkah. Bakkah adalah lahzah, adalah salah satu lahzah, salah satu dialek Arab dari kemudian muncul Makkah. Bakkah, Makkah. Itik, ayam, hayam. Itu namanya dialek namanya. Hintaluk. Ayam, hayam. Walaupun itik, tetap itik. Ada hitik, terlalu. Iwaknya apa? Ati. Nah, lalu hati. Di Bakkah, Makkah. Maka Al-Quran juga memperkenalkan kata-kata bibakkata mubaraka, yaitu Bakkah yang penuh kebaikan. Nah, jadi itu sejarah. Jadi kita disuruh ke Mekah ziarah atau berhaji. Haji itu kan namanya ziarah. Kalau orang haji itu turis artinya, pengunjung, pancong. Nah, itu artinya kita bukan mencari Allah, bukan. Tapi betapa pentingnya sejarah, maka kita disuruh ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bagi manusia punya kewajiban untuk hajjul bait, mengunjungi Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, kalau sudah mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Untuk apa? Bukan mencari Allah, tapi lebih kepada sejarah. Betapa pentingnya memahami sejarah. Jadi kalau mau berangkat haji atau umrah, sebaiknya juga kita membaca sejarah. Kenapa kita harus berkeliling Baitullah? Itu ada sejarahnya. Kenapa harus sa'i? Kenapa harus melempar jumrah, wukuf, mabit di Mina dan Muzdalifah bagi para haji? Itu ada sejarahnya. Semuanya sejarah. Ya, dalam Al-Quran, haji itu lebih kepada wisata sejarah. Nah, jadi itu yang tidak bisa diterima oleh
orang-orang musyrikin Mekah. Yang kedua yang mereka tidak bisa terima juga adalah kerasulan Nabi Muhammad. Yang mengatakan kenapa mereka tidak terima? Karena tidak muncul dari keturunan mereka. Walaupun secara umum Nabi dari suku Quraisy. Quraisy adalah salah satu daripada klan atau kelompok di Mekah pada waktu itu. Tapi kelompok-kelompok lain tidak menerima karena tidak muncul nabinya dari kalangan mereka. Itu satu pendapat ya. Tapi pendapat ini mungkin lemah. Kenapa? Karena dari suku Quraisy sendiri juga tidak menerima. Lalu ada pendapat kedua, kenapa mereka tidak menerima adanya pembimbing yang ditunjuk oleh Allah dikirim kepada mereka itu? Karena struktur politik dan ekonomi mereka terganggu. Ini yang lebih rasional pendapatnya. Sebab struktur politik dan ekonomi yang terganggu itu pasti akan mendapat perlawanan. Mungkin termasuk di negara kita. Jadi kalau ada orang sudah menganggap mapan persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Istilah Rizal Ramli itu peng-peng. Peng-peng itu penguasa dan pengusaha. Jadi ada istilahnya peng-peng. Bahasa kerennya oligarki. Oligarki. Ini kalau terancam, siapapun yang ditawarkan untuk menjadi pemimpin selain dari kubu mereka akan mendapatkan perlawanan. Jadi ini teori lama ini sebenarnya. Saya kira teori ini dapat kita rasakan di negara kita. Ini menghadapi pemilu 2024 ini kita lihat di media massa, media sosial, betapa kerasnya tantangan bagi salah satu paslon yang 3 itu misalnya. Ya kalau bisa disambat, kalau belum disambat ya. Nah, itu macam-macam tantangannya kan. Karena apa? Karena paslon ini menyuarakan atau lebih menyuarakan kepentingan rakyat yang ingin mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Karena 3 macam ini Pak, ya, kalau kita lihat data kesehatan misalnya, mungkin pelayanan kesehatan kita masih belum dirasakan maksimal. Masalahnya kenapa? Bayar. Itu aja masalah. Rakyat ini maunya gratis. Lalu pemerintah mencari cara, ya kita coba supaya gratis, semua rakyat harus masuk BPJS. Tapi BPJS kan bayar juga kan? Bayar pada dulu kan? BPJS semuanya. Ada kelas-kelasnya yang menampakkan ketidakadilan. Lalu pemerintah berencana juga akan menghapuskan kelas BPJS. Jadi berencananya ini banyak, Bang, rencana nih. Cuma apabila nih eksekusinya ada tahu kita. Maunya gratis. Yang kedua pendidikan. Pendidikan juga maunya gratis. Ya mungkin pendidikan dasar sudah gratis. Tapi belum mampu juga. Karena apa? Karena pemerintah tidak mampu menyediakan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Buktinya apa? Masih banyak sekolah swasta. Nah, swasta pasti bayar. SDET itu mungkin masuknya sekarang sudah puluhan juta. Mana bisa masyarakat kelas bawah masuk ke SDIT? Karena bayarannya mahal, sesuai dengan layanannya yang lebih banyak. Tapi maunya rakyat, itu pendidikan itu dikelola oleh negara. Karena salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan mungkin lebih kepada ekonomi. Ekonomi juga
Di kampung-kampung kalau anaknya 2, lahannya mungkin 1 hektar. Meninggal orang tuanya, maka diwarislah 1 hektar itu oleh 2 orang anak. Yang mulanya 1 orang bapak itu punya 2 hektar, ketika dia meninggal, maka anaknya menjadi 1 hektar. Kemudian anaknya beranak 3, 1 hektar bagi 3, akhirnya habis. Artinya akses kepemilikan terhadap tanah juga menyebabkan rakyat kita miskin, kampung-kampung. Sementara para pejabat itu punya ribuan hektar. Nah, ini yang kita rasakan sekarang. Jadi kesehatan, kemudian ekonomi, pendidikan. Terakhir ini ada kebijakan yang entah dari siapa ya. Perguruan tinggi itu diarahkan menjadi BLO. Jadi kalau kita bicara tentang keuangan negara, itu ada namanya perguruan tinggi Satker, PNBP. Itu BP masuk ke negara, lalu nanti perguruan tinggi akan membuat program, kemudian mencarikan uang itu ditambah dengan bantuan pemerintah. Namanya BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Ya semacam BOS kalau di tingkat sekolah menengah ke bawah. Tapi kemudian perguruan tinggi ini digiring menjadi BLO, Badan Layanan Umum. Bahkan digiring lagi menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi seperti swasta. Jadi pemerintah seperti ingin supaya perguruan tinggi mencari uang sendiri untuk mengelola perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Akhirnya UKT naik. Uang kuliah tunggal, dulu namanya SPP, itu naik. Supaya jangan kelihatan naik, lalu disambat penyesuaian. Nah, ini bahasa Indonesia nih hebat juga, penyesuaian. Ada lagi penghapusan subsidi, sebenarnya naik itu. Penghapusan subsidi, penyesuaian, penghapusan pajak, itu naik, itu maksudnya. Cuma kada maunya madahakan naik, kada mau. Itu beparnom juga pemerintah ini. Nah jadi, apalagi kalau kita bicara tentang PISA. PISA itu macam nilai rata matematika dan sains untuk anak-anak sekolah menengah. Itu negara kita kalau tidak salah nomor berapa? Itu jauh sekali. Mungkin di bawah 8. Negara-negara lain sudah ada yang 9. Setelah dicek. Jadi itu salah satu indikator juga bahwa pendidikan, kesehatan, ekonomi ini tidak baik-baik amat gitu. Padahal kalau kita mau melihat sumber daya alam ya, nah, negara kita ini kan negara agraris dan Tuhan rupanya menciptakan daerah-daerah yang berada di sekitar Khatulistiwa itu daerah subur. Indonesia itu semuanya berada di garis Khatulistiwa. Artinya tidak jauh dari Khatulistiwa ya. Maka negara kita menjadi negara yang amat subur, kaya dengan tambang, kaya dengan ikan. Makanya dulu Pak Jokowi sempat juga menyuruh menghafal nama-nama ikan. Karena kita ini kan nggak ada tahu juga di iwak apa ini. Berapa dapat nama ikan. Cuma sini nggak ada suha banjar lah. Cakap sini kan puyo, pelacingan, maksudnya kan seperti siam, soputang, kemudian lele, apa tuh. Kan mas ikan nila banyak juga sebenarnya. Jadi itu nang ikan laut rupanya nang dia sini. Karena negara kita negara maritim kan. Tol laut itu maksudnya bukan baulah jalan di laut, tapi dibikin banyak pelabuhan-pelabuhan supaya antar pelabuhan itu transportasi lancar. Tol laut. Cuma kada terwujud juga wadah kita ini tol laut kededa, tol darat kededa. Nah, kereta api ya, baru lagunya kereta malam kan. Pak Gubernur sering menyanyi kereta malam.
Apabila keretanya jalur kereta malam nih. Ya, jadi itu masalah juga. Jadi, nah inilah problem negara kita ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia, itu memang kaya, kaya benar-benar kaya. Tapi rakyat miskin juga banyak. Sehingga orang bisa mengukur namanya rasio Gini. Rasio Gini itu jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Itu apabila semakin jauh menunjukkan negara tidak semakin sejahtera. Tapi kalau semakin sempit, jaraknya itu semakin sejahtera. Dalam data kalau tidak salah itu masih semakin jauh. Jadi tidak bisa diterima Nabi kita diutus kepada mereka karena Nabi kita melakukan reformasi dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi Nabi sangat keras itu. Misalnya Nabi melarang menumpuk barang. Menumpuk barang ini kan sebenarnya kalau kita kaitkan dengan apa ya, kebijakan Orde Baru itu namanya konglomerasi. Konglomerasi itu pemerintah mengambil kebijakan memberikan bantuan kepada orang-orang tertentu untuk menjadi pengusaha besar. Dengan harapan dia nanti akan membuat pabrik-pabrik, kemudian memproduk barang dan jasa, lalu membutuhkan banyak karyawan. Lalu muncul lapangan kerja. Maka dikasih ini menjadi HPH, hak pengusahaan dan macam-macam. Hak pengusahaan tambang, macam-macam. Berikan kepada, padahal dalam undang-undangnya seluruh sumber daya alam itu adalah milik negara. Negara ya, bukan nagara, negara ya. Kalau negara itu sebelah mantaas sana, labio sana. Dan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan. Jadi sebenarnya dari segi ekonomi negara kita ini kan lebih mencangkuk kepada paham sosialisme. Tapi bagus sosialisme dalam hal ini bagus dalam pengertian kekayaan itu dikelola negara. Maka diciptakan badan usaha milik negara, BUMN. Penghujungannya itu untuk negara. Cuma ternyata banyak BUMN yang rugi. Nah, ini masalah pulang. Nah, BUMN tapi rugi gitu. Di apa itu? PLN rugi katanya kan? Ah, ya apa itu? Apakah kebanyakan lampu kita nih juga? Sehingga PLN rugi katanya. Ya ada paham juga kita ini BUMN ini. Sehingga Pak Erick Thohir itu bingung juga. Maka beberapa dulu Garuda sampai rugi juga kan? Garuda kan BUMN untuk penerbangan. Jadi bilang kisah rugi aja nih, kisahnya. Ini sakit benar berusaha. Nah, jadi ini masalah juga. Nah, jadi intinya itu sebenarnya Nabi kita tidak diterima. Itu bukan soal tidak berasal dari suku mereka, tapi lebih kepada Nabi melakukan reformasi dalam bidang ekonomi dan politik birokrasi. Nabi mengajarkan musyawarah kan? Al-Qur'an kan mengajarkan musyawarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Musyawarah, hai Muhammad. Dimusyawarahkan, bukan otoritas dari seseorang. Jadi negara itu diatur berbasis musyawarah, demokrasi. Islam mengajarkan demokrasi, tapi demokrasi yang bertuhan. Nah, jadi baik ekonomi atau politik itu harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan yang lebih baik. Akhirnya tidak diterima Nabi kita kan, dilawan terus Nabi kita ini. Nah, yang ketiga, ajaran tentang akhirat tidak mereka terima juga. Mereka mengatakan hidup ini akan berakhir dengan kematian. Tapi agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi mengajarkan hidup panjang. Dalam ayat 28 surah Al-Baqarah, itu panjang sekali hidup kita itu. Bahkan dibagi 5. Ya. Yang kita jalan ini yang kedua.
Ayatnya itu bunyinya begini. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu kufur kepada Allah, kata Allah. Wa kuntum amwata. Kamu itu dulunya tidak ada. Jadi kita itu pernah tidak ada. Tapi tidak ada dalam konsep Al-Quran itu sebenarnya ada. Jadi kita ini sebelum lahir dari ibu kita itu dianggap sudah ada dalam ilmu Allah. Berapa lama keberadaan kita sebelum lahir? Tidak tahu kita. Lalu fa'ahyakum, lalu kita lahir. Sekarang ini tsumma yumitukum, kemudian kita mati, masuk ke alam barzakh. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah kiamat kita hidup, berada di padang mahsyar. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian diadili lalu masuk surga atau neraka. Jadi 5. Sebelum lahir, saat lahir di dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam surga atau neraka. Mereka tidak percaya ini. Mereka tidak ada pertanggungjawaban, kata mereka. Pokoknya wa mal hayatu, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan sekarang, dan setelahnya tidak ada kehidupan. Nah, jadi itulah yang kemudian menyebabkan Nabi itu juga sedih ya, kenapa ajaran agama ini tidak bisa diterima. Tapi beliau tidak patah semangat, terus berjuang. Nah, lalu dijelaskan di dalam ayat 93 ini, Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni min fil qaumiz zalimin. Ya Tuhan, kata Allah, ya Tuhan, kata Nabi. Jadi Nabi diajari oleh Allah untuk berkata, Rabbi, ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh memperlihatkan kepadaku siksa yang diancamkan kepada mereka, maka janganlah jadikan aku berada di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi Nabi kemudian berdoa, kalau memang mereka itu harus diazab, ya silahkan diazab, tapi jangan ikutkan saya bersama mereka. Berarti sebenarnya kan Nabi minta jangan diazab sebenarnya. Ini juga ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sayang dengan umatnya meskipun masih kafir, musyrik, melawan dan sebagainya. Nabi tetap menyayangi mereka, ingin agar mereka diberi kesempatan untuk berpikir suatu ketika nanti bisa menerima ajaran agama. Itulah juga yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang sering kita baca juga, amanah Rasul itu kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami keliru, kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan beban yang berat seperti kau pikulkan kepada umat-umat sebelum kami. Wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau pikulkan kami-kami yang tidak bisa memikul beban yang berat. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami kepada atau atas godaan tangan orang-orang. Jadi Nabi tetap sayang kepada umat yang melawan, yang tidak percaya ini, dan beliau terus berdoa, mudah-mudahan mereka suatu ketika bisa beriman. Dan terbukti kemudian tidak sampai seperempat abad ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah dibangun Nabi, balik lagi ke Mekah, orang-orang Mekah sudah balik 180 derajat untuk mengimani dan menerima ajaran Rasulullah. Dan itulah sejarah yang dibentangkan oleh ayat-ayat di sekitar 90 Al-Mu'min. Inilah yang dapat ulun jelaskan untuk ayat-ayat tadi, dan ini semuanya terkait dengan sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.